Halo teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman sekalian di acara HRM Talk, masuk ke edisi yang ke-35. HRM Talk kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya kita selenggarakan secara live di YouTube juga. Untuk malam hari ini saya tidak live ya, melainkan pakai Zoom rekaman yang nanti saya upload juga di YouTube channel Supersonality Institute atau Supersonality Official. Nah, teman-teman sekalian, di malam hari ini saya masih edisi membedah buku Unboss. Ya, ini berarti seri yang ketiga. Di bedah buku yang pertama, buku Unboss, ini bukunya. Ya, kita bahas tentang kepemimpinan yang berubah. Kemudian di edisi yang kedua kita membahas struktur organisasi yang berubah. Dan di edisi yang ketiga kali ini atau di HRM Talk yang ke-35 ini kita akan membahas HR sistem juga yang berubah, teman-teman sekalian. Ya, jadi dunia yang berubah, organisasi yang berubah, menjadikan tata kelola SDM juga menjadi berubah. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, era human resources management ini kurang lebih sudah masuk ke 5 tahap ya. 5 tahap human resources management. Tahap apa saja itu? Nah, itu ya. Jadi tahap pertama itu adalah era slave management atau manajemen perbudakan, teman-teman sekalian. Jadi manajemen tertua dari manajemen SDM adalah eranya perbudakan, eranya penjajahan, dan ini sudah terjadi cukup lama, bahkan ribuan tahun. Ya. Apa yang mencirikan dari slave management ini adalah di mana manusia itu masih dianggap sebagai tools, bisa dijual belikan. Ya, bisa dijual, bisa dibeli sesuka hati, bahkan bisa dipindah tangankan. Ini yang menarik. Ya, dan ini sudah terjadi ribuan tahun. Kalau sekarang tentu saja tidak ada. Prinsip-prinsipnya mungkin masih ada, tetapi jual belinya sudah dilarang. Nah, pada saat itu atau di era slave management itu, teman sekalian, manusia itu karena tools, dan kemudian apa yang bernilai dari manusia ya fisikal. Ya, fisiknya mereka dipakai untuk membantu, entah itu bercocok tanam atau membuat gandum atau sebagai kuli bangunan dan lain sebagainya. Ya di situ ya. Dan kemudian ketika tools ini atau manusia atau slave budak ini kemudian tidak bekerja dengan baik, maka para pemiliknya mereka memberikan punisher atau ancaman atau dihukum gitu ya. Entah dihukum itu dimasukkan penjara, dipukulin dan lain sebagainya. Tentu saja ini sudah tidak ada ya, dan memang tidak ada pelatihan waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya sebutnya ini sebagai HRM versi 0 gitu. 0.0 atau 0.0. Kemudian masuk ke personal management. Ini adalah era di mana kita sebut dengan istilah personalia gitu ya. Jadi kalau dulu jadi tools, nah sekarang manusia itu sudah menjadi cost. Jadi mereka sudah tidak ada perbudakan, tetapi masih butuh orang. Nah, orang ini dianggap sebagai cost bagi perusahaan atau sebagai faktor produksi yang mempengaruhi biaya dalam berproduksi. Tata nilainya masih sama, masih manusia dilihat sebagai fisik, ya, tetapi tidak lagi sebagai finisher nih. Para pemimpin atau kalaupun ada personalia itu fungsinya bukan sebagai punisher tetapi controller, memastikan bahwa cost ini tidak over budget tetapi hemat sehingga mungkin dibayar dengan gaji yang rendah ya dan lain sebagainya, pokoknya hemat. Nah, yang menjadikan personal management ini muncul adalah atau adanya munculnya UMR dan lain sebagainya adalah karena untuk menghindari praktek-praktek ini. Di satu sisi bisnis itu harus menekan cost, tetapi di sisi yang lain manusia itu ingin
mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, disitulah kemudian peran personal management atau personalia itu mengatur gimana caranya keinginan mereka dibayar itu terpenuhi, tapi di sisi yang lain biaya perusahaan itu juga tidak besar. Itulah perannya menjadi controller. Itu ya teman sekalian. Tetapi sekali lagi manusia dilihat sebagai cost, sehingga mindsetnya adalah dibayar serendah-rendahnya kalau bisa gitu. Sehingga disitulah mulai ada aturan UMR, UMK, dan lain sebagainya. Atau upah minimum ya. Nah kemudian bergeserlah kemudian masuk ke dalam human resources management. Di situ dilihat manusia bukan lagi sebagai cost, tapi aset. Ya, artinya aset itu apa? Aset itu berarti harus dipelihara, harus dijaga, harus memberikan imbalan dampak kepada perusahaan, ya, atau harus dikembangkan. Nah, disitulah sudah mulai ada pelatihan-pelatihan tuh, gitu ya. Manusia tidak lagi dilihat sebagai fisik atau mereka secara fisiknya. Kenapa? Karena fisik itu bisa dijaga, sudah mulai digantikan oleh mesin-mesin. Gitu. Tapi manusia diperlukan adalah brainnya, otaknya. Inilah yang kemudian manusia itu disebut sebagai aset karena mereka punya otak yang dengan pikiran mereka, dengan otak mereka itu bisa ditumbuhkan, bisa diajak diskusi, bisa berinovasi. Jadi kalau di era personal management ini kemudian dianggap sebagai manusia sebagai buruh gitu ya. Di area di human resource management ini kemudian disebut sebagai istilah karyawan. Peran HR tidak hanya lagi mengontrol tapi mengadvise, memberikan saran, masukan, pertumbuhan. Ya, dan kalaupun ada pelatihan, di sini mulai ada pelatihan, tetapi pelatihan ini diarahkan kepada mereka supaya bisa menjalankan peran atau tugas dengan baik dan benar. Ini saya sebut sebagai HRM 2.0. Kemudian masuk lagi ke era yang ketiga atau era HRM 3.0. Itu adalah era yang disebut dengan Human Capital Management. Jadi manusia itu bukan lagi aset tapi capital, modal. Ya, kalau bicara aset maka harus dijaga supaya umurnya panjang gitu ya. Tapi kalau capital itu tidak hanya umurnya panjang tapi hasilnya bisa berlipat. Ya, ini mungkin era kapitalis lah gitu ya. Harus balik modal gitu. Nah, tata nilainya tidak lagi brand tapi kompetensi. Ya, brand yes tapi kompetensi. Artinya bagaimana dengan kemampuan dia tuh meningkatkan kompetensinya bisa bertumbuh gitu. Jadi manusia itu bisa ditumbuhkan gitu. Ya, bisa bikin balik modal, bisa bikin perusahaan itu untung dengan keberadaan manusia itu. Ya. Nah, maka di sini peran para pemimpin termasuk HRD itu menjadi coach dan konsultan. Ya, jadi mengembangkan orang-orang. Ya, dan pelatihannya tidak lagi ke arah job driven tetapi goal driven, teman-teman sekalian. Nah, kemudian masuklah ke human growth management, human experience management yang ini kemudian saya menyebutnya dengan HRM 4.0. Manusia itu ternyata tidak bisa lagi dianggap tools, tidak bisa dianggap cost, tidak bisa lagi dianggap aset, bahkan tidak bisa lagi dianggap sebagai capital karena empat-empatnya masih melihat manusia sebagai objek. Sementara era sekarang manusia itu adalah manusia, mereka punya keinginan dan mereka ketika bergabung dalam perusahaan itu pun bukan hanya semata-mata ingin membaktikan dirinya kepada perusahaan itu, tapi mereka punya keinginan dan kemudian melihat perusahaan itu sebagai partnernya mereka, maka mereka mau bergabung dengan kita. Nah, ketika perusahaan itu tidak memberikan dampak manfaat bagi dirinya, maka mudahlah bagi seseorang itu kemudian keluar dari perusahaan itu. Entah karena faktor gajinya yang tidak sesuai, entah karena kepemimpinan yang buruk, entah karena lingkungan kerja yang tidak mendukung atau apapun itu. Ya. Nah, karena cara berpikirnya bahwa manusia itu tidak lagi sebagai capital tapi sebagai partner, maka tata nilainya di sini juga berubah. Bukan lagi sebatas kompetensi tapi juga creation. Jadi bagaimana orang yang bergabung dengan perusahaan itu bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan itu. Ya, kamu punya apa gitu. Oh, saya punya skill ini, saya punya keahlian ini, saya punya kelebihan ini yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, maka disitulah partnership. Jadi mindsetnya sama dengan supplier. Supplier itu kan partner. Ya, perusahaan ingin memberikan value kepada customer seperti ini, maka kemudian partner itu bisa nggak memberikan value
kepada perusahaan. Maka ya kalau supplier produk adalah partner, maka begitu pula dengan karyawan atau tim dalam organisasi kita. Bisa nggak mereka memberikan nilai tambah? Dan sama kita juga bagi customer itu adalah partner. Bisa nggak kita itu memberikan value bagi customer itu? Nah gitu ya. Jadi sama halnya dengan kepada customer, maka melihat partner pun begitu. Apakah kita bisa memberikan value nggak bagi orang tersebut gitu? Nah gitu. Jadi peran HR-nya masih sama sih, coach dan konsultan juga. Tetapi pelatihan itu tidak diarahkan hanya sebatas semata-mata job driven, pekerjaan, atau goal driven, outputnya, tapi vision driven, tujuan jangka panjangnya. Gitu. Jadi bagaimana mereka itu diarahkan kepada berpartner kepada kita supaya mereka sama-sama bergerak untuk sebuah tujuan yang sama dengan perusahaan. Nah, teman sekalian, maka dari situlah kemudian Unboss ini menarik nih. Ya, di dalam Unboss ini mindset kita dalam manajemen SDM itu menjadi berubah. Manajemen yang dimaksud itu apa? Ya, bicara rekrutmen, bicara pengembangan atau pelatihan, bicara remunerasi, penggajian, bicara karir, itu juga berbeda. Bahkan diangkat atau diberhentikan itu juga tujuannya yang berbeda. Nah, tapi ada satu hal yang sebelum kita bicara terkait dengan manajemen SDM-nya, yang terpenting dari perubahan itu adalah mindset manajemen SDM-nya, teman sekalian. Jadi kalau dulu pola pikirnya hubungan karyawan dengan perusahaan itu bersifat transaksional, gitu ya, artinya hubungan jual beli, maka mindset yang dibangun di dalam Unboss ini tidak sebatas jual beli, ya. Jadi mereka itu bergabung karena memiliki kesamaan visi. Jadi hubungannya adalah hubungan kemitraan. Saya dan atau perusahaan dengan saya yang bergabung itu punya visi yang sama gitu. Ya, misalnya katakanlah di dunia pendidikan, berarti saya sebagai pribadi itu memang suka dengan pendidikan gitu, atau ingin memajukan pendidikan. Jadi orang bergabung dalam sebuah perusahaan itu karena memiliki visi yang sama. Ini pola pikir inilah yang kemudian harus teman-teman semua miliki gitu ya. Maka mau tidak mau perusahaan itu harus punya visi yang benar, visi misi yang benar, dan kemudian mencari orang yang memiliki atau juga memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Ini pola pikir yang dibangun. Yang pertama itu pola pikir itu. Yang kedua adalah pola pikir kemitraan tadi. Jadi hubungannya itu bukan hubungan transaksional tapi mitra. Sama-sama punya tujuan yang sama gitu. Sehingga bergabunglah dua mitra itu antara perusahaan dengan karyawan itu. Nah, karena pola pikir yang berbeda, maka nanti rekrutmen juga berbeda, teman-teman. Bicara rekrutmen dulu ya, kita mungkin menetapkan orang memilih kandidat terbaik itu dari sisi apa? Dari sisi kompetensi, dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, yang itu nanti sinkron dengan pendidikan, dengan pengalaman kerja, kan gitu ya, untuk mendapatkan kandidat terbaik. Nah, ini belum tentu ya pas kalau untuk sekarang. Kenapa begitu? Karena era sekarang itu kalau bicara pendidikan dan pengalaman tidak lagi relevan. Karena pengetahuan itu bertumbuh begitu cepat, apa yang dulu kita kuasai belum tentu hari ini kita kuasai gitu. Karena teknologi bergerak cepat itu. Sehingga rekrutmen itu tidak lagi diorientasikan kepada pendidikan, pengalaman, pengetahuan, tetapi kepada apa? Iya, satu tentu saja adalah bakat. Apakah dia itu punya punya eh, punya bakat yang sesuai nggak dengan kebutuhan kita? Dan yang kedua adalah sikap tentu saja. Jadi sikap dan bakat ini. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah mengenal dulu namanya knowledge, skill, sama attitude. Nah sekarang tambahin lagi dengan yang namanya talent. Jadi TASK atau task. Talent, attitude, skill, dan knowledge. Tetapi talent dan attitude ini lah yang menjadi sebuah prioritas bergabungnya atau direkrutnya seseorang dalam sebuah perusahaan. Sementara knowledge dan skill ini kan bisa diajarkan nanti di masa training atau masa probation. Gitu ya. Jadi paradigma merekrut itu bukan didasarkan kepada knowledge dan skill, tapi karena talents dan attitude-nya. Yang pertama ini. Yang kedua, teman sekalian, dari sisi training dan pengembangan. Jadi yang dikembangkan kalau dulu adalah orang-orang yang apa ya, ya knowledge dan skill-nya itu. Ya. Tetapi
dan juga pelatihannya bersifat struktural dan formal. Artinya misalnya apa? Ya pelatihannya ya sudah pasti begitu gitu. Nah, kalau sekarang kan tidak. Ya, karena teknologi berubah, dunia berubah, maka pengembangan ini bukan lagi pengembangan skill dan kompetensi semata, tetapi juga mengembangkan untuk mengadopsi atau kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan. Sehingga pelatihan itu tidak terprogram tersusun dengan formal, tetapi bisa sewaktu-waktu. Ini tentang pengembangan. Dan kemudian tentu saja kalau dulu pengembangan itu, pelatihan dan pengembangan itu dilatih ketika orang itu punya kelemahan. Jadi misalnya kalau seseorang itu ada 5 mata pelajaran, kemudian 2 mata pelajarannya itu buruk, maka yang ditrainingkan adalah 2 yang buruk ini supaya nanti 5-5-nya jadi bagus. Itu kita sebut sebagai deficit approach, atau kita melatih yang kekurangan. Sementara yang kelebihannya dibiarin. Nah, di pengembangan sekarang ini berbeda. Jadi karena orang direkrut dengan bakat, dengan potensi, dan setiap orang diyakini punya potensi dan bakatnya, maka training itu diarahkan kepada training yang mengembangkan potensi dan bakat itu. Jadi orang tuh diasah apa yang menjadi potensinya dia. Kalau teman-teman semua pernah melihat pisau atau pernah pegang pisau, maka yang diasah itu adalah sisi tajamnya, bukan gagang tumpulnya, gitu. Ya, jadi fokusnya kepada kekuatannya atau strength approach-nya. Dan pelatihan pun bukan pelatihan yang formal terstruktur, tapi diberikan kesempatan untuk belajar, menghadapi tantangan baru, berinovasi, dan bertumbuh. Sehingga mereka bisa berdaya ketika dihadapkan kepada perubahan zaman. Kalau saya bilang tidak hanya sebagai competence based training, tapi performance based training. Artinya training itu diarahkan kepada meningkatkan kinerja ketika ada dalam situasi perubahan lingkungan yang begitu cepat, gitu ya. Kalau competence based training, ya bisa jadi kompetensi itu akan selalu berbeda. Maka mau tidak mau ya udah performance based training. Yang kedua, rekrutmen pengembangan. Sistem penggajian juga beda. Kalau dulu kan ditentukan oleh perusahaan ya, melalui HRD, disepakati oleh para manajer atau para petinggi-petinggi dalam organisasi. Ya, sehingga karyawan tinggal terima jadi saja. Nah, ini tentu saja tidak pas di era partnership itu. Sistem penggajian itu ya idealnya adalah disepakati bersama, ya, didasarkan kepada faktor kompensasi yang disepakati, juga termasuk di dalamnya adalah kontribusi mereka kepada perusahaan. Jadi kalau mereka berkontribusi lebih banyak, ya seharusnya kontribusi itu juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan kebijakan sistem remunerasi, gitu ya teman sekalian. Oke, jadi ditentukan juga oleh kontribusi mereka terhadap perusahaan, dan ini menjadi lebih fair. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan dan keterampilan, karena kalau kita bicara pengetahuan dan keterampilan akan selalu up to date, akan selalu berubah, tapi ditentukan berdasarkan kompensasi yang disepakati dan berdasarkan kepada kontribusi mereka terhadap perusahaan. Ini yang ketiga, teman sekalian. Nah, bicara karir dulu, karir ditentukan oleh perusahaan. Ya, harus ke sini, harus ke situ. Tidak ada pilihan lain gitu ya. Nah, tetapi di era sekarang menurut Anbos ini, karir itu berarti tidak bisa ditentukan oleh perusahaan. Sebaliknya, masing-masing individu menciptakan karirnya sendiri. Ya, menurut kebutuhan, tentunya kebutuhan perusahaan ya, dan kemampuan masing-masing. Ingat, perusahaan itu ada dalam situasi yang agile, lincah, tidak mungkin sama. Sehingga bisa jadi yang hari ini sistem karirnya begini, besok sudah berbeda lagi. Sehingga memang karir itu dibuat sendiri oleh mereka gitu. Ya. Oke, kemudian teman sekalian, terakhir bicara pengangkatan dan pemberhentian. Kalau dulu pemberhentian atau pengangkatan seseorang itu lumrah ya, butuh rekrut. Kalau kemudian terpepet secara ekonomi atau anggarannya kemudian terlalu besar, maka dikurangi dengan cara apa? Dengan melakukan PHK. Itu dulu. Nah, karena bicaranya partnership,
saling menguntungkan, mereka itu kan berharap bergabung dalam perusahaan itu ada sebuah kepastian secara finansial, maka seharusnya perusahaan tidak bisa dengan sewenang-wenang mengambil keputusan sendiri, tetapi harus disepakati. Ya, sebaliknya berarti organisasi itu harus berusaha untuk tidak memberhentikan karyawan. Kalau seberat apapun dan lebih memilih menurunkan upah dan mengurangi jam kerja ya jika dalam ancaman keuangan. Jadi ini pembedanya teman sekalian. Jadi daripada mengurangi karyawan, mengorbankan sebagian orang, ya lebih baik kemudian mengurangi upah atau mengurangi jam kerja. Jadi semuanya merasakan pahit getirnya dalam sebuah organisasi itu. Nah inilah pembeda teman sekalian antara HRM zaman dulu dengan Anbos eranya HRM. Jadi teman sekalian, ini pula yang sebetulnya kita pakai di dalam pelatihan HRM Mastery ataupun yang teman-teman sekalian baca dalam buku HRM 4.0. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen bagaimana detailingnya, rekrutmennya, pengembangannya, sistem remunerasinya dan lain sebagainya, nah tentu saja mungkin tidak bisa dipaparkan di sini dan di Unboss ini pun sebenarnya tidak menjelaskan secara detail. Jadi kalau teman-teman semua pengen, mungkin Anda bisa ikut di kelas HRM Mastery yang biasanya kami selenggarakan setiap 2 bulan sekali. Kemarin tanggal 20, 21, 22 kita selenggarakan di Jogja membahas semua aspek dalam HRM secara mendetail selama 3 hari dan insya Allah nanti di bulan November ada lagi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin membutuhkan referensi tentang tata kelola SDM di era sekarang, ya Anda bisa ikut di acara itu. Untuk di mana ikutnya dan lain sebagainya, Anda nanti bisa cek di link deskripsi di video ini. Oke, saya kira itu saja teman sekalian ya. Jadi beda ya antara rekrutmen, pengembangan, remunerasi, bicara karir, termasuk pengangkatan pemberhentian seseorang di dalam sebuah perusahaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Semudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.